Assalamualaikum ikhwani fillah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang dengan karunia serta izinnya kita dapat berjumpa kembali dalam satu lagi video kisah mu'alaf. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beliau, dan juga bagi pengikut beliau yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Sobat Filah yang semoga selalu dalam limpahan rahmat serta barokah dari Allah, kami terus berusaha menghadirkan kisah perjalanan dalam menjemput hidayah dari narasumber para mu'alaf yang insya Allah bisa memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Seperti kisah dari narasumber kita dalam video yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja menuju videonya. La syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, dan terutama nikmat Islam. Alhamdulillah, hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayahnya kepada saya, juga kepada suami saya Wahyu Kurniawan atas cintanya, supportnya, dan doanya, anak-anak saya Kansa Daifa Asraf dan Kavi Argia. Teman-teman, sahabat saya, sedikitnya kalian semua mungkin sudah pernah mendengar cerita saya seperti apa. Dari kecil saya hidup sudah ditinggal oleh ibu kandung saya kelas 4 SD. Dan saya sudah merasakan kehilangan bahu untuk menangis. Saya harus hidup dengan bapak saya dan 3 orang adik saya yang paling kecil kelas 1 SD. Tugas dan tanggung jawab ibu itu ada pada saya. Di sini tadi ada adik saya hadir, Dewa Nyoman Sutana. Selanjutnya ayah saya nggak lama menikah lagi. Ketika menikah lagi saya rasa mungkin beban dan tanggung jawab saya sedikit berkurang. Tapi malah bertambah. Maaf di sini mungkin sedikitnya menggambarkan tentang apa itu sih perjalanan hati. Nah, dengan bertambahnya tugas dan tanggung jawab saya, waktu bermain saya terbatas. Dari situ saya merasa justru itu yang menjadikan motivasi buat saya harus bisa, saya harus maju. Sampai akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan hidayah. Karena saya waktu itu dekat dengan suami saya dan saya tidak mungkin tidak seiman. Dan alhamdulillah mungkin juga Allah juga sudah mentakdirkan saya menjadi mu'alaf. Alhamdulillah, karena sejak kecil setiap saya mendengar takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu saya nggak tahu, saya nggak merasa sedih atau saya lagi sakit hati, tapi tiba-tiba saya menangis gitu. Sampai akhirnya saya belajar Islam sendiri dan alhamdulillah kelas 2 SD saya bisa hafal surat Al-Fatihah. Saya bisa hafal beberapa surat, saya hafal sendiri. Bahkan saat Ramadan saya inisiatif sendiri untuk datang ke masjid raweh. Jadi ibu-ibu di samping saya sampai heran, ini anak siapa? Gitu. Dan disitulah saya belajar Islam. Semakin kesini saya tetap sembahyang. Pada saat saya kuliah, saya kerja di Gramedia dan itu juga salah satu titik balik saya. Kenapa saya keras buat diri saya sendiri. Karena selesai SMA, saya tidak diarahkan dengan kuliah. Saat usia itu saya merasa, kok saya nggak bisa kuliah ya? Gitu. Akhirnya pilihan saya menjadi karyawan di Gramedia, dimulai dari pramuniaga. Gaji saya 109.
karyawan pramuniaga itu kan gajinya kecil. Dan disitulah kesempatan saya dan hikmahnya adalah saya bisa belajar tanpa membeli buku. Itu hikmah yang saya dapatkan gitu. Suatu ketika pernah hujan deras, saya harus berjalan untuk cari angkot tuh jauh sekali. Tidak ada yang peduli sama saya. Jadi saya minta sama Allah, mudah-mudahan Allah merubah keadaan saya. Jadi alhamdulillah dengan support dan doa dari keluarga saya, sahabat saya, makanya saya bilang saya nggak bisa lepas hidup dari teman-teman saya, karena teman-teman saya, walaupun mungkin teman-teman yang di sini tidak banyak tahu tentang perjalanan hidup saya, tapi buat saya kalian semua berarti. Saya merasa pada satu titik pernah merasa hidup saya nih sepertinya tidak berarti. Kenapa saya hidup di dunia ini hanya nangis setiap hari gitu ya. Saya mungkin tidak vulgar menceritakan apa sih yang bikin saya nangis setiap hari gitu ya. Tapi sempat saya merasa pada satu titik itu gitu. Salah satu hadis Bukhari yang menyatakan bahwa hati itu apabila satu sisinya rusak, maka rusaklah anggota badan lainnya. Jika baik, maka baiklah seluruh anggota badan lainnya. Hati yang baik adalah hati yang mendekat kepada Allah. Dan hati yang rusak adalah hati yang karena kita terjerumus dosa dan maksiat. Di perjalanan hati itu sedikitnya yang saya ceritakan kepada teman-teman semua bahwa pasti dalam kehidupan kita pasti ada kesulitan yang menyesakkan dada, ada godaan yang menggoyahkan iman, dan juga ada musibah dan cobaan yang terus-menerus datang menempa kita. Tapi jangan terlalu larut dalam sedih, karena Masya Allah, Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk saya. Kita semua Masya Allah. Karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya hari-hari ya, yang mungkin saya sebut terus nama-namanya itu, yang mungkin nggak pernah bosan dengerin curhatnya saya, Teh Milda dan juga Teh Lini Sidarwati, Masya Allah. Saya beruntung sekali kenal dengan Mbak Ayu. Mungkin tadi Mbak Ayu cerita Mbak Ayu cerita apa aja ya, menurut saya tuh saya kadang selalu udah kena ke hati saya gitu. Nah, saya selalu nangis gitu. Tadi Mbak Ayu cerita lagi, saya nangis lagi. Salah satu sahabat saya yang selalu mengajak saya dalam kebaikan, selalu mengajak saya dalam kebaikan, nggak bosen-bosennya. Mungkin saya suka diajak ini itu, kadang bandel juga ya. Tapi Mbak Ayu nggak bosen untuk selalu ngingetin, meskipun nggak maksa ya, cuman selalu ngingetin, dan saya nyontoh yang hal. Jadi dia selain mengajak juga memberikan inspirasi saya juga. Jadi awal bermula dari pasien yang ternyata tetangga, jadi sahabat yang udah seperti kakak saya sendiri. Dan perjuangan menjadi seorang muslimah yang benar-benar mengikuti syar'i. Saya juga malu karena terlahir sebagai muslim, saya tidak bisa seperti Bu Ayu. Jadi saya juga belajar banyak dari Bu Ayu. Demikianlah video kisah perjalanan menjemput hidayah Allah dari narasumber kita, seorang mu'alaf yang menurut saya pribadi sangat menginspirasi. Harapan saya dan rekan-rekan yang tergabung di channel